Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Hari ini hari Jumat ya. Kita masuk literasi bab adab, masih di bab kesungguhan, ketekunan, dan cita-cita. Modal utama dalam meraih segala sesuatu adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Sehingga orang yang cita-citanya, contohnya, menghafalkan seluruh kitab Muhammad bin Al-Hasan, asalkan hal tersebut disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, maka hasil yang terlihat adalah dia berhasil menghafal sebagian besarnya atau separuhnya. Adapun orang yang mempunyai cita-cita tinggi namun tidak diikuti dengan kesungguhan, atau dia punya kesungguhan tapi tidak punya cita-cita yang tinggi, tentu tidak akan memperoleh ilmu, melainkan hanya sedikit saja. Syekh Al-Imam yang mulia Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi dalam kitab Makarim Al-Akhlaq berkata bahwasanya ketika Zulkarnain ingin berangkat untuk menguasai timur dan barat, dia meminta pertimbangan kepada beberapa ahli hikmah. Dia berkata, bagaimana aku harus pergi untuk mengejar kedudukan kerajaan ini? Bukankah dunia itu sedikit dan akan binasa? Kerajaan dunia itu hina sehingga tidak termasuk cita-cita yang tinggi? Para ahli hikmah menjawab, berangkatlah untuk memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Zulkarnain berkata, ini lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai perkara-perkara yang luhur dan membenci perkara-perkara yang hina. Jadi ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan At-Tabrani ya hadisnya. Dikatakan pula dalam sebuah syair, janganlah tergesa-gesa dalam urusanmu, tetapi tekunilah ia. Tidak ada yang meluruskan tongkatmu menyamai orang yang tekun. Makanya sarana terbaik untuk meluruskan sesuatu yang bengkok dan memperbaiki kerusakan adalah dengan ketekunan dan kontinuitas. Al-Maidani menyebutkan bait ini dengan anggapan bahwa kalimat-kalimat bagian belakang dalam bait hanyalah sebagai perumpamaan saja. Dikatakan pula bahwa Abu Hanifah rahimahullah pernah berkata kepada Abu Yusuf, jika kamu merasa bodoh, hilangkanlah kebodohanmu dengan ketekunan. Jauhilah kemalasan karena ia sumber kesialan dan kerugian yang besar. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Nasr As-Sofat Al-Ansori berkata, wahai diriku, jangan campuri perbuatan, kebajikan, keadilan, dan kebaikan dengan menunda-nunda. Setiap pelaku kebaikan akan gembira, sebaliknya setiap pemalas akan tertimpa bencana dan kemalangan. Penulis berkata, ada syairku yang semakna dengan syair di atas ya. Wahai diriku, tinggalkanlah bermalas-malasan dan berleha-leha, supaya kamu tidak terus berada dalam kehinaan seperti ini. Aku tidak melihat bagian untuk pemalas, melainkan penyesalan dan tidak tercapainya cita-cita. Kemudian dikatakan pula, betapa rasa malu, kelemahan, dan penyesalan itu terjadi pada manusia akibat bermalas-malasan. Jauhilah sifat malas dalam mencari tahu perkara-perkara yang tidak jelas. Yang kau ketahui itu sudah cukup, sedangkan yang sulit bagimu, tanyakanlah. Jadi kita sudah tahu, sama-sama masuk SMP IT Nurul Izzah, sama-sama sehari masuk. Kemudian etika maksudnya setiap hari masuk, kemudian tanyakan kepada kalian. Teman kalian ada yang sudah hafalannya 2 juz, 3 juz, 4 juz. Lalu bagaimana dengan hafalan kalian? Ustadzah juga begitu ya, evaluasi buat diri ustadzah sendiri. Coba kita sama-sama. Apa yang kita lakukan selama ini?
yang teman-teman kita sudah tartil belajar Al-Quran, sudah bisa materi A, mapel ini sudah bisa ngerjakan, materi itu sudah bisa ngerjakan, tapi bagaimana dengan kita? Coba evaluasi ya. Kita sama-sama coba kita evaluasi. Apakah kita karena itu tadi menunda-nunda, atau karena kemalasan, atau karena kesia-siaan waktu kita? Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, Ustazah tunggu voice note-nya itu ya, rangkuman dari materi ini. Coba kemudian evaluasi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.